Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya minta Ibu Esti dan Ibu Anis ke sini dulu berdua. Soalnya ini ibu yang minta supaya hari ini misa di gereja. Cepat. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kebetulan mereka sudah pakai lipstik semua ini ya. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengar Yohanes berbicara begini: kamu jangan mengasihi dunia, karena dunia itu tidak bagus. Tetapi tujuan dari pembicaraan Yohanes itu kepada kelompok bapak-bapak, orang muda dan anak-anak. Tidak ada untuk ibu-ibu dan kaum wanita. Tadi di susteran, tadi pagi saya tanya ke frater dan saya tanya ke suster. Mereka punya jawaban, tapi sekarang ini saya mau tanya langsung di ibu-ibu yang ada ini. Mereka dua juga ketua KBG semua kan? Mulai dari yang di sebelah kanan saya, Ibu Anis. Ibu, menurut Ibu, kira-kira ibu-ibu zaman dulu itu seperti apa makanya Yohanes tidak meminta mereka untuk membenci dunia? Terka saja Ibu, nggak apa-apa. Kalau salah nanti tidak dipersoalkan. Sini lagi. Terima kasih Romo. Menurut saya, pandangan saya, karena waktu saya jujur aja saya masuk Katolik sudah besar, sudah umur 21 tahun. Mungkin bayangan saya itu mungkin karena ibu-ibu itu yang Maria yang mengandung Yesus, kemudian ibu-ibu itu lebih, kalau menurut saya lebih berpower daripada bapak-bapak. Itu aja. Terima kasih Romo. Ini istri tentara loh. Dia ngaku bahwa ibu-ibu lebih berpower daripada bapak-bapak. Nah, kita cari istri yang bukan tentara ini. Apakah ibu-ibu masih lebih berpower atau tidak? Terima kasih Romo. Menurut saya kenapa tidak disebutkan ibu-ibu dalam bacaan pertama? Karena biasanya ibu-ibu itu dia lebih setia dan lebih taat pada segala aturan yang diberikan, baik dari Tuhan maupun aturan-aturan menggereja ataupun di instansi terkait tempatnya bekerja. Kalau bapak-bapak ada yang mohon maaf kadang lebih membandel. Segitu. Dia sudah mau menangis disebut bapak-bapak. Aku silakan kembali kedua orang ibu.
Mereka punya jawaban yang berbeda dan semua mewakili pengalaman hidup. Oke, ibu-ibu lain bisa cari jawaban masing-masing ya. Termasuk Ibu Siti bisa cari jawaban. Kenapa dulu itu ibu-ibu malah dianggap baik lah gitu. Dari Ibu Anis katanya ibu-ibu lebih punya power. Benar gak ibu-ibu? Power apa dulu? Power bank atau? Sedangkan menurut Ibu Esti, karena ibu-ibu itu lebih taat dan setia kepada perintah Tuhan dan gereja. Ya, kadang-kadang mereka lebih setia kepada Tuhan dan gereja tapi lupa setia pada suaminya ya. Tapi paling tidak pasti dia melihat Darius yang begitu. Ingat, tidak semua laki-laki bersalah padamu. Oke. Zaman dulu ibu-ibu memang lugu-lugu. Seperti Maria tadi Ibu Anis sebut, Elizabeth, juga Ibu Hana yang kita dengar dalam Injil. Coba kita membayangkan Ibu Hana. Jangan dulu bayangkan Ibu Hana kita punya ya. Ibu Hana yang di kitab suci. Dia umur 84 tahun, lalu sempat menikah, cuma 7 tahun hidup dengan suami. Berarti kalau dia menikah katakanlah umur 25 tahun, maka ia hidup dengan suami sampai dengan usia 32 ya 34 ya 32. Berarti dari usia 32 sampai 84 ia hidup sendiri. Tidak diceritakan punya anak atau tidak, tapi kita anggap saja tidak ada. Tentu sebagai seorang janda, dia tahu rasanya kesepian. Dia juga tahu rasanya susah itu hidup, karena kita juga tidak tahu bagaimana dia mendapat pendapatan. Ketika kita bicara tentang janda, juga kita perlu ingat tentang seorang janda miskin yang waktu datang ke bait Allah, dia bawa 2 keping perak dan itu saja uang yang ada di dompetnya, lalu dia beri semua itu sebagai persembahan. Juga kita bisa bertanya, lalu pulang itu dia ojek pakai apa? Dia beli makan pakai apa? Kan cuma 2 keping perak, tapi dia beri semua. Nah, ini bacaan tentang janda miskin juga dikotbahkan oleh Bapak Uskup waktu kita pembukaan sinode. Ingat ya Kunandra ya. Dan waktu itu Bapak Uskup juga singgung tentang janda kembang. Tapi waktu kita mulai pertemuan, saya juga mengatakan bahwa nggak apa-apa kita para peserta sinode ini boleh jadi janda kembang. Artinya mengembangkan bahan FGD, prasinode dan sinode dekenat untuk bisa lebih dalam lagi mengerti dan memahami sinode. Jadi mengembangkan bahan dengan menjadi janda kembang. Tentu artinya beda dengan janda kembang yang sebenarnya. Nah, kita kembali ke Hana. Hana beberapa puluh tahun hidup sendiri dan ia bukan tidak kesepian dan tidak kesulitan ekonomi. Tapi bagaimana dia membangun harapan untuk bahagia? Itu ketika dia malah rutin ke bait Allah. Dan suatu kali ketika dia ke bait Allah, persis Yesus baru lahir. Dan di bait Allah dia malah banyak bercerita atau gosipin Yesus, padahal kan baru lahir. Nah, sekarang dia tahu dari mana itu. Tapi seperti inilah gambaran hidup seorang yang selalu datang mempersembahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa atau di gereja. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun untuk memberikan inspirasi kepada dia bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Maka seringkali saya mengatakan kepada kita, kalau kita mengalami kesepian dan kesulitan dalam hidup, ke gereja saja, pasti kita bahagia. Apalagi misa itu kan sumber dan sarana kebahagiaan. Kita dengar sabda Allah untuk kita bahagia, kita terima tubuh Kristus untuk kita bahagia. Maka kalau mau bahagia, simpel saja ke gereja. Saya rasa itu juga yang dialami oleh Mama Nancy mereka ya. Dan beberapa ibu yang paling banyak dan rajin ke gereja itu ibu-ibu kita yang dibaptis dewasa. Hanya karena mereka menikah dengan orang Katolik, lalu mereka jadi Katolik.
tapi kemudian mereka lebih rajin ke gereja. Karena apa? Nanti bisa tanya kepada mereka. Tapi menurut feeling saya, karena mereka menemukan sesuatu yang berbeda ketika mereka ke gereja dengan ke tempat lain, mungkin sebelum mereka jadi Katolik, atau bisa saja karena di dalam gereja Katolik kan mereka belum mengenal banyak orang. Beda dengan kita yang dari kecil sudah Katolik, pasti punya banyak teman orang Katolik. Maka cara membahagiakan diri berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi. Nah, inilah gambaran ibu-ibu zaman dahulu yang membuat Yohanes merasa tidak perlu mewanti-wanti ibu-ibu, tidak perlu mewaspadai ibu-ibu, karena yang paling penting itu kaum laki-laki. Dan ada 3 hal yang menjadi kunci untuk mengatakan kamu jangan mengasihi dunia. Dengan kata lain, kamu membenci dunia. Nah, di sini dunia bukan dalam konteks umum, tapi dunia dalam konteks satu, hidupnya didominasi oleh keinginan daging. Yang kedua, hidupnya didominasi oleh keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Jadi itu 3 hal yang membuat Yohanes memandang dunia itu jahat. Karena itu jangan dikasihi. Dengan kata lain, jangan mengasihi ketiga kejahatan itu. Nah, tentang kemauan daging, kita semua tahu. Makan banyak itu termasuk kemauan daging. Rebonding itu kemauan apa kira-kira? Daging. Masa? Emang rambut udah daging. Tapi kalau rebonding itu kemauan mata supaya sedap dipandang, kan? Keinginan mata. Saya rasa juga misalnya Esti, pasti Darius juga tidak terlalu merasa butuh dia di rebonding, kan? Benar dong? Nah, kan, kau kena sekarang. Tapi dia merasa sebagai seorang perempuan, dia perlu sedap untuk dipandang. Makanya kasih lurus rambutnya supaya kalau Darius lihat dia langsung kecantol gitu, kan? Itu kan biasa. Tapi yang mau dikatakan, keinginan mata memang kadang menjebak kita dalam banyak kesulitan. Karena mata selalu melihat sesuatu yang sedap dipandang, tapi itu yang membuat kita maunya dapat, tapi padahal itu bukan kebutuhan, sekedar keinginan. Nah, tadi di susteran saya kasih contoh begini. Kalau kita lihat di Shopee, semua barang-barang di Shopee itu menarik untuk dipandang. Pokoknya tidak ada barang yang buruk di Shopee. Fotonya bagus-bagus semua, tapi giliran kita beli dan pesan, seringkali datang mengecewakan kita, tidak sesuai dengan yang kita lihat. Tapi kita sudah beli, dan kita beli itu karena enak dipandang, belum tentu kita butuh. Saya sendiri juga sering terjebak dalam bahaya itu. Lihat di foto sepatu atau sendalnya bagus, pesan. Begitu datang, pakai 1-2 kali kok sudah tidak menarik lagi, kasih orang. Hanya karena keinginan mata, bukan karena kebutuhan. Kalau angkuh dan sombong itu, ya itu cerita lain lagi. Tapi kita fokus pada keinginan mata dan keinginan daging. Inilah yang membuat Yohanes merasa perlu membenci dunia kalau hidup hanya bergantung pada keinginan-keinginan itu. Yang dimaksudkan, mari kita menjalani hidup berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Apa yang kita inginkan belum tentu menjadi kebutuhan, tapi apa yang menjadi kebutuhan kadang-kadang tidak kita ingini. Contoh, makan itu kebutuhan biologis dan semua orang harus makan supaya lambungnya terisi. Tapi kadang-kadang menunya tidak kita inginkan, tapi mau tidak mau kita makan karena lambung perlu diisi. Sebaliknya, padahal lambung kita sudah terisi, baru saja selesai makan, tambah lagi, begitu bakso lewat, teng, pingin lagi makan bakso lagi. Padahal tidak dibutuhkan lagi sama perut, tapi ingin saja. Tidak enak kalau baksonya lewat begitu saja. Nah, kita di Bali ini dan saya rasa di mana-mana, kita hidup dengan banyak keinginan perut itu. Baru habis makan tambah, sebentar lagi jajan datang, setelah itu minuman datang, padahal sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi apa yang mau ditampakkan? Supaya enak di mata. Nanti tuan rumah menjamu kita dengan banyak makanan. Inilah hal-hal yang kadang-kadang memang bagus untuk dipandang, tapi tidak bagus untuk kehidupan. Itulah yang diwanti-wanti oleh Yohanes. Nah, tadi di susteran saya menemukan jawaban begini. Begitu tanya ke frater, frater bilang karena ibu-ibu zaman dulu baik-baik semua. Pasti frater ini pakar ibu-ibu juga dia. Saya tanya suster Luisa, dia jawab,
Karena Yohanes takut dengan Bunda Maria. Kalau dia omong tentang ibu-ibu pasti Bunda Maria marah. Apalagi Bunda Maria sudah diberikan oleh Yesus kepada Yohanes. Tadi saya sedikit menambahkan, bisa jadi seperti itu, juga bisa jadi Yohanes takut mantan pacarnya tersinggung. Siapa mantan pacarnya Yohanes? Maria Magdalena. Jadi cinta pertamanya Maria Magdalena itu Yohanes Pembaptis, cinta terakhirnya itu Yesus. Tapi sebenarnya bukan karena itu, tapi karena Yohanes melihat bahwa kemerosotan hidup pada waktu itu tidak banyak muncul di dalam diri kaum ibu-ibu. Ya, katanya Ibu Esti, ibu-ibu zaman itu turut dan setia, taat. Nah, sekarang kalau ibu-ibu zaman sekarang masihkah seperti itu? Nah, ibu-ibu sendiri bisa menjawab. Tapi kalau kita boleh menafsir, sebenarnya yang butuh untuk diwanti-wanti oleh Yohanes itu ibu-ibu pada zaman ini, karena yang paling banyak inginnya itu ibu-ibu. Yang banyak maunya itu ibu-ibu. Tapi kita bersyukur juga karena walaupun ibu-ibu banyak ingin dan maunya, tapi mereka itu setia dan taat dalam hidup menggereja. Nanti bisa dicek yang paling setia dalam tugas di KBG dan lingkungan itu siapa? Bapak-bapak itu banyak omong besar. Tapi juga ada ibu-ibu yang perintah bapak-bapak. Yang punya jabatan bapak-bapak, nanti istri-istri yang ngatur. Nah, ini juga ibu-ibu yang perlu diwartakan oleh Yohanes. Untuk kita paling penting perlu belajar dari Hana, Maria, Elizabeth, figur-figur ibu yang memang tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan. Yang terbaik itu apa? Jadilah orang yang taat beriman, setia kepada Tuhan, karena ketika kita taat beriman dan setia kepada Tuhan, segala yang lain akan ditambahkan kepada kita. Bahkan untuk menghadapi suami yang keras kepala dan keras hati pun bisa dilembutkan oleh kuasa Allah ketika kita selalu membawa dia dalam doa di hadapan Tuhan. Kita mohon agar Hana mendoakan ibu-ibu kita, mendoakan kita semua, agar kita selalu punya kerinduan dan hati untuk mengobati kesepian dan mencari kebahagiaan di rumah Tuhan, di dalam gereja, di dalam misa dan doa. Semoga Tuhan memberkati.